Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Muhammad Agus Ibrahim sebagai owner penerbit Mitra Karya, Rizka Wakidat Solihah sebagai kepala SMO, Ibu Sofiatun Nujulia sebagai konsultan dari trainer SMO, Gus Adli Al-Fadli Usmuni sebagai narasumber SMO, Khalifah Ar-Rasidah sebagai narasumber SMO, Sekretariat SMO Mbak Alfi Faiza dan Arita Dwi, seluruh alumni SMO periode 1-9, dan utamanya peserta wisuda SMO angkatan ke-10 serta teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita meskipun hanya secara virtual. Mudah-mudahan acara kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan silaturahim, serta keberkahan untuk saling sharing ilmu sebagai sarana kita untuk belajar satu sama lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rifai Rifan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah tema yang menarik, yaitu tentang personal branding untuk penulis. Saya mendapatkan pesan dari salah seorang guru saya, hidup di dunia ini hanya sekali, maka jadikan nama kita dikenang oleh sejarah. Gimana caranya supaya nama kita dikenang oleh sejarah? Caranya hanya ada dua, kata beliau. Yang pertama, jadilah penulis. Yang kedua, jadilah pribadi yang namanya layak untuk ditulis. Jadi cuma ada dua, jadi penulis atau jadi orang yang namanya layak untuk ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Disinilah letak pentingnya personal branding bagi para penulis, sehingga dia bukan hanya menjadi penulis, tetapi juga menjadi pribadi yang namanya, kepribadiannya, karakternya, idealismenya, pemikirannya, renungan-renungannya, ilmunya layak untuk dikenang, layak untuk diabadikan di hati banyak orang. Maka ketika membahas tentang personal branding, bukan sekedar membahas tentang kemasan, tentang bungkus, tentang pencitraan, bukan. Personal branding adalah upaya kita, ikhtiar kita untuk mengenalkan potensi, keunggulan, kemampuan, keunikan, spesialisasi yang kita miliki kepada dunia. Memperkenalkan keunggulan atau potensi kita kepada dunia. Karena semua potensi yang kita miliki itu baru bisa menjadi prestasi, baru bisa menjadi kontribusi saat potensi itu sudah kita wujudkan dalam bentuk karya dan dinikmati, dikenal oleh sebanyak mungkin manusia. Maka ketika kita membahas tentang personal branding, mungkin dalam benak kita spontan berpikir, apa sih personal branding? Apa pentingnya personal branding bagi penulis? Saya kan gak kepingin jadi artis, gak punya keinginan jadi selebritis, gak pengen jadi pebisnis atau semacamnya. Mungkin ketika kita ngomongin personal branding, banyak yang lantas mengatakan, Mas Rifai, saya kan ingin jadi penulis. Saya ikhlas menuliskan kebenaran yang saya yakini. Saya ikhlas menulis untuk menebarkan inspirasi baik bagi sebanyak mungkin sesama, bukan untuk dikenal, bukan ingin jadi populer, bukan ingin jadi terkenal. Lantas untuk apa personal branding bagi saya? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Baik kawan-kawan sekalian, justru saat kita menulis tujuannya untuk menebarkan inspirasi kebaikan, maka saat itulah personal branding mutlak kita butuhkan. Justru saat kita ingin menulis untuk tujuan dakwah, untuk tujuan menebarkan ide-ide baik kepada sebanyak mungkin pembaca, maka saat itulah personal branding itu harus kita pikirkan dengan sangat serius. Maka menurut saya ada beberapa alasan mengapa personal branding itu sangat penting bagi penulis. Yang pertama, agar kerja keras kita sebagai penulis itu menuai hasil yang sesuai.
Karena setiap tahun itu ada puluhan ribu judul buku yang terbit di Indonesia. Setiap bulan ada ribuan buku yang berlomba-lomba menyita perhatian dari pembaca. Tapi dari ribuan buku yang terbit tersebut, kira-kira berapa yang sukses merebut hati pembaca? Silakan teman-teman cek deh. Yang menjadi buku bestseller, yang menjadi buku-buku laris pasti sangat sedikit sekali. Kebanyakan buku yang terbit justru hanya numpang lewat saja. Buku itu terpajang beberapa minggu di rak toko buku. Setelah itu terpaksa diretur, dikembalikan ke gudang penerbit karena penjualan yang kurang baik. Setelah buku itu kembali ke gudang penerbit, kira-kira mau diapakan buku tersebut? Yang pertama, diobral dengan harga murah. Kalau tetap tidak laku, maka buku itu segera dimusnahkan, dilebur menjadi bubur kertas kembali. Bayangkan. Kenapa demikian? Karena kuota gudang penerbit untuk menampung buku-buku itu sangat terbatas, sementara returan, kembalian dari toko buku terus berdatangan. Maka solusinya untuk menghemat biaya, ya menghancurkan buku-buku tersebut. Karena biaya operasional mereka tentu saja tidak ringan. Maka ketika pertama kali mendengar informasi tersebut, jujur saya terkejut, saya miris banget. Sebagai penulis, saya merasakan betul bagaimana perjuangan menulis buku dari nol sampai buku itu diedit, sampai buku itu terbit. Saya merasakan betul bagaimana kerasnya perjalanan yang kita lalui sebagai penulis, dari munculnya ide sampai buku itu selesai dan bisa diterbitkan. Karena untuk menuntaskan satu buku saja, kita sebagai penulis butuh memeras otak, peras keringat, peras dompet, peras dana untuk riset, untuk biaya riset, untuk cari referensi. Kita korbankan banyak waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kebersamaan kita dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, hanya untuk menulis satu buah buku saja. Tapi begitu jadi buku, ternyata buku yang kita perjuangkan selama ini gagal tersampaikan kepada pembaca. Betapa mirisnya. Maka di setiap acara-acara seminar, di acara pelatihan-pelatihan menulis, baik secara online maupun offline, saya selalu mengingatkan kepada peserta, sebagai penulis jangan puas dulu ketika buku kita sudah diterima oleh penerbit atau sudah berhasil terbit. Jangan puas dulu saat buku kita berhasil terbit. Jangan puas dulu setelah buku kita beredar di Gramedia atau toko buku besar se-Indonesia. Jangan puas dulu. Karena selama ini yang kita lihat, banyak sekali penulis yang sudah puas saat naskahnya lolos di redaksi penerbit, sudah puas banget ketika buku itu beredar di toko buku Gramedia se-Indonesia. Padahal, bagaimana nasib buku kita setelah terbit itulah yang sangat penting untuk kita pikirkan dengan serius. Buku kita diminati pembaca atau tidak, buku kita memikat hati pembaca atau tidak. Jangan sampai buku sudah terlanjur beredar, tapi ujung-ujungnya nggak ada yang menikmatinya. Buku sudah terlanjur terbit, tetapi tidak ada yang membacanya. Itulah alasan pertama, jangan sampai kerja keras kita menjadi sia-sia, menjadi tidak berharga, menjadi tidak maksimal, hanya karena kita tidak serius dalam mempelajari teknik personal branding. Alasan kedua, mengapa personal branding itu penting bagi kita sebagai penulis adalah agar inspirasi kebaikan yang kita tuliskan bisa menyebar secara lebih masif kepada sebanyak mungkin pembaca. Mungkin niat kita menulis buku itu bisa macam-macam. Ada yang menulis sebagai pekerjaan, ada yang menulis sebagai penunjang profesi yang lain, ada yang menulis ingin mungkin agar namanya dikenal oleh masyarakat, ada yang menulis karena ingin berdakwah, ada yang ingin menebarkan inspirasi kebaikan kepada sebanyak mungkin sesama, ada yang menulis agar hidupnya bermanfaat bagi pembaca, ada yang menulis karena ingin meninggalkan jejak sejarah, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Tapi yang jelas, apapun niat kita dalam menulis, menurut saya personal branding adalah sebuah keharusan. Misal, niat kita menulis buku adalah untuk berdakwah. Maka jangan sampai kita menulis dengan sekedarnya saja tanpa memedulikan personal branding, tanpa memedulikan buku kita diminati masyarakat atau tidak. Karena kalau buku kita nggak ada yang tertarik baca, lalu dakwah kita dampaknya nggak ada gitu. Dampaknya untuk siapa? Kalau buku kita yang terbit itu
tidak ada yang baca, lalu tujuan dakwah kita itu akan menjadi kurang maksimal. Bukankah kita menulis tujuannya tidak sedang mendakwai rak toko buku, tidak sedang mendakwai rak toko buku online misalnya? Maka jangan biarkan buku kita terdampar di toko buku se-Indonesia, lalu kita puas begitu saja. Karena beredarnya buku kita ke seluruh Indonesia belum tentu sebanding dengan diminatinya buku tersebut. Mungkin ada yang bertanya, Mas Rifai, kalau kita menulis niatnya dakwah, niatnya ibadah, niat ngajar, niat menebarkan ilmu, kan udah dapat pahalanya tuh, meskipun buku kita ternyata gagal merebut hati pembaca. Bener sih, bener. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau niatnya dakwah, dampak dakwanya juga luas gitu loh. Alangkah lebih baik lagi kalau niatnya ibadah, dan buah dari ibadah itu juga masif. Alangkah baiknya kalau niatnya menebarkan ilmu, dan ilmu itu bisa tertancap di hati ribuan pembaca, bahkan mungkin jutaan pembacanya. Maka mulai sekarang pikirkan dengan baik-baik gimana caranya meningkatkan personal branding bagi kita sebagai penulis. Lalu gimana cara meningkatkan personal branding bagi penulis pemula? Menurut saya ada beberapa cara yang bisa kita ikhtiari, bisa kita tempuh. Yang pertama, kenali dulu potensi diri kita. Karena tanpa kita tahu kekuatan diri kita terletak di mana, kita pasti akan kesulitan apa yang mau kita tampilkan. Misal, kekuatan menulis saya ada pada tulisan non-fiksi. Spesialisasi menulis saya itu ada di non-fiksi religi. Lebih khusus lagi di kontemplasi, di motivasi, di renungan, di motivasi. Kekuatan menulis saya ada di sana. Maka saya pun konsisten menulis buku-buku dengan tema tersebut. Maka ketika teman-teman browsing atau googling nama Ahmad Rifai Rifan, yang pertama kali dikenal dari Ahmad Rifai Rifan, ya buku Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk, buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati. Ada lagi yang mungkin membaca pertama kali adalah buku The Perfect Muslimah. Tema-tema itulah yang selalu konsisten saya tulis. Kenapa? Karena dari tema itu nama saya dikenal. Itulah potensi saya, itulah branding saya, itulah personal branding saya. Maka itulah yang saya anggap sebagai kekuatan saya. Sampai sekarang, saat ratusan buku saya tulis, saya tetap konsisten di genre tersebut. Maka mulai sekarang, kenali potensi diri terlebih dahulu. Genre tulisan apa sih yang akan kita pilih? Kalau belum menemukan, silakan banyak mencoba dulu. Banyak coba-coba menulis dulu. Semakin banyak kita bereksperimen, menuliskan narasi yang sebanyak mungkin, semakin cepat kita menemukan letak kekuatan tulisan kita ada di mana. Jadi semakin banyak coba-coba, insya Allah semakin cepat kita menemukan kekuatan tulisan kita terletak di genre apa sih gitu ya. Belajarlah mengenal tentang diri kita mulai sekarang. Karakter apa yang sesuai dengan brand image kita pada karya yang mau kita buat. Lalu konsistenlah di sana. Itu yang pertama. Kenali potensi diri. Setelah mengenalinya, konsistenlah di tema tersebut. Kembangkan kekuatan di potensi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, fokuslah pada sharing. Fokuslah menulis untuk berbagi terlebih dahulu, bermanfaat terlebih dahulu. Sharing dulu, baru selling. Jadi berbagi dulu, baru jualan. Jangan buru-buru kita tergesa-gesa untuk menjual karya kita. Fokus pada sharing terlebih dahulu. Karena penulis biasanya saking hebohnya dengan bukunya yang baru terbit, lalu setiap hari yang diposting, yang dipromosiin di media sosialnya, isi Facebooknya, isi Instagramnya, semuanya promo buku terus. Boleh sih, tapi menurut saya kurang maksimal hasilnya, kurang elegan hasilnya. Karena sebenarnya semua orang sebenarnya tidak peduli dengan karya kita. Ini perlu kita ketahui ya, sebenarnya semua orang itu tidak peduli dengan karya kita, dengan kehebatan kita. Yang mereka pedulikan adalah apakah karya kita itu bermanfaat bagi mereka. Maka itu yang perlu kita kenalkan, itu yang perlu kita tunjukkan. Maka setiap hari upayakan konsisten untuk menulis kalimat-kalimat yang inspiratif, menulis nasihat-nasihat kebaikan. Jangan pelit ilmu, sering-seringlah berbagi tulisan yang menarik, yang baik, yang bermanfaat. Gratis nggak apa-apa udah. Di media sosial itu silakan berbagi sesering mungkin sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca. Ketika pembaca merasa sering dapat ilmu gratis dari kita,
Maka ketika kita nerbitin buku, orang lain nggak perlu disuruh beli juga akan tertarik untuk membeli dengan sendirinya. Maka sharing-sharing terlebih dahulu baru selling. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, karena kita belum dikenal gitu ya, karena kita belum banyak dikenal oleh banyak pembaca, maka untuk sementara silakan numpang personal branding pada tokoh yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Jadi kita ngikut nih, ngekor nih kepada mereka. Karena saya merasakan betul tentang dampak dari testimoni, dampak dari endorsement, dampak dari komentar dari para tokoh yang terkenal pada zamannya. 10 tahun yang lalu teman-teman sekalian, jarang yang kenal buku saya, apalagi nama saya gitu ya. Maka saya berpikir gimana caranya meyakinkan pembaca untuk membeli karya saya kalau mereka tidak yakin dengan penulisnya. Ini siapa sih gitu ya. Maka saya mulai berpikir nih, ya udah untuk sementara ketika belum dikenal namanya, ya udah ikut nompleng saja dulu pada nama yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Caranya gimana? Cantumkan sebanyak mungkin komentar tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat, oleh publik di buku kita, di karya kita. Maka saat itu yang saya lakukan adalah saya cari-cari di internet, di media sosial tentang kontak yang bisa saya hubungi untuk minta testimoni, untuk minta endorsement, untuk minta komentar. Saya cari kontaknya, banyak sekali tokoh-tokoh yang saat itu lagi booming di zamannya. Ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Terry Lie, saya cari kontaknya Ipo Santosa, saya cari kontaknya Mario Teguh yang saat itu sedang booming-boomingnya, dan banyak tokoh-tokoh lain serta penulis-penulis lain yang terkenal. Sebagian merespon, sebagian enggak. Tapi enggak masalah kan, namanya juga usaha gitu loh. Sebagian dari mereka mungkin masih sangat sibuk sehingga enggak sempat buka pesan dari kita. Yang penting kita mengupayakan itu terlebih dahulu semampu kita, sebanyak mungkin. Mudah-mudahan dengan upaya itu, nama kita juga ikut terkenal seperti tokoh-tokoh tersebut. Karena sudah dapat testimoni, sudah dapat endorsement, sudah dapat komentar dari tokoh-tokoh yang namanya dikenal oleh pembaca. Maka itu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Untuk sementara silakan numpang personal branding pada tokoh yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian upaya berikutnya yang bisa kita lakukan adalah masifkan media sosial. Ini penting karena ini zamannya gitu loh. Masifkan media sosial. Kini pembaca banyak yang melek media sosial. Banyak sekali pembaca yang sudah melek media sosial. Mereka menilai buku kadang dari media sosial yang dimiliki oleh penulisnya. Banyak orang yang memutuskan untuk membeli buku setelah mereka tahu follower penulisnya banyak, komentar-komentar atau testimoni-testimoni di media sosial tentang penulis ini luar biasa banyak. Maka hal itu memberi kesan pada pembaca bahwa kita bukan penulis yang abal-abal. Kita adalah penulis yang besar, meskipun besar itu baru dari sosmed kita yang kita rawat dengan baik. Maka kalau kita merasa karya kita biasa-biasa saja, masih biasa-biasa saja, mudah-mudahan dengan efek media sosial ini bisa menjadi win-win yang jangan sampai kita melewatkan untuk merawat media sosial kita. Belajar Facebook marketing, belajar manajemen Instagram, disiplin membuat konten-konten yang bermanfaat dengan desain-desain yang menarik. Saya lihat banyak kok penulis-penulis muda yang akhirnya sukses menjadi penulis buku bestseller karena kepiawaiannya, karena keahliannya dalam mengelola media sosialnya. Maka seriusi mulai sekarang, bikin konten-konten yang menarik, bikin konten-konten yang memikat hati pembaca melalui media sosial. Kemudian berikutnya yang menurut saya terpenting dari semua upaya-upaya di atas, dari semua ikhtiar di atas, mulai dari mengenali potensi diri, dari sharing-sharing yang kita lakukan, dari branding melalui tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat, upaya terpenting untuk personal branding bagi seorang penulis adalah melalui kualitas karyanya. Jadi jangan sampai melupakan kualitas karya. Pembaca tidak bisa kita tipu dengan penampilan. Pembaca akan menilai kita sebagai penulis dari ide-ide yang kita tuliskan, dari kesungguhan kita dalam riset, kesungguhan kita dalam mencari referensi,
dari keseriusan kita dalam menulis satu demi satu kalimat, paragraf, dan seterusnya. Coba deh teman-teman ingat, dari mana kita mengenal pertama kali nama Andrea Hirata? Ya dari naskah atau dari novel Laskar Pelanginya gitu kan. Dari mana kita kenal nama Terelie? Mungkin pertama kali dari novel Hafalan Sholat Delisa dan seterusnya. Dari mana teman-teman kenal nama Habibur Rahman Al-Shirazi? Ya dari ayat-ayat cinta, dari ketika cinta bertasbih dan seterusnya. Dari mana kita mengenal nama Ahmad Tohari misalnya? Ya kebanyakan dari novel Ronggeng Duku Paruk misalnya. Dari mana kita kenal nama Pramudya Anantatur? Ya dari novel Bumi Manusia dan puluhan novel karya sastranya yang mendunia. Maka mulai sekarang, personal branding terbaik bagi penulis adalah melalui kualitas karyanya. Sehebat apapun kita dalam memoles penampilan diri, seserius apapun kita dalam mengelola media sosial kita, seserius apapun kita dalam menampilkan kesan tentang diri kita, seolah-olah diri kita hebat luar biasa, tanpa karya yang baik, tanpa karya yang berkualitas, maka pembaca lama-lama juga akan menilai kita dengan penilaian yang negatif, yang seolah-olah kesannya saja yang baik. Personal branding kita akan gagal kalau kita berkarya dengan asal-asalan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menulis. Jangan sampai kita menyuguhkan karya kepada pembaca dengan karya yang asal jadi. Kalau pembaca meraih manfaat dari apa yang kita tuliskan, maka dengan sendirinya mereka akan menempatkan nama kita di hati mereka. Personal branding terbaik bagi seorang penulis adalah melalui karya-karyanya. Maka ringkasnya, ada 3 hal yang perlu kita bangun untuk membangun personal branding kita. Yang pertama, temukan kompetensi diri. Jadi kalau kawan-kawan hobinya masak misalnya, mungkin tulisan tentang masakan menarik untuk kita jadikan karya. Kalau kawan-kawan bisanya ngomong dengan teratur, dengan terstruktur di hadapan banyak orang, mungkin topik tentang public speaking adalah topik yang sesuai dengan kompetensi dari kawan-kawan. Jadi menemukan kompetensi bisa menjadi perjalanan yang sangat panjang. Biasanya seiring dengan kuantitas kita dalam berkarya, dalam menulis. Saat kompetensi ini sudah kita dapatkan, sudah kita temukan, maka personal brand yang akan kita bangun, yang akan kita create adalah di bidang yang sesuai dengan kompetensi yang ada dalam diri kita. Jadi temukan kompetensi apa yang kita miliki, lalu bangun brand di bidang itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, lalu gimana Mas Rifai kalau ternyata kompetensi yang kita miliki, yang saya miliki ternyata juga dimiliki oleh orang lain? Gimana kalau misalnya kompetensi yang ada dalam diri saya ternyata orang lain juga memiliki kompetensi yang sama? Misalnya sama-sama public speaking, sama-sama nulis tentang masak, sama-sama nulis tentang novel cinta, sama-sama nulis tentang motivasi, sama-sama nulis tentang tema-tema religi. Lalu gimana caranya agar personal brand saya ini lebih kuat gitu? Maka jawabannya adalah di poin berikutnya. Setelah kita menemukan kompetensi, langkah kedua adalah bangun reputasi. Jadi kompetensi kemudian reputasi. Bangun reputasi di bidang tersebut. Kalau poin pertama tadi kita menemukan kompetensi diri, maka tahap berikutnya adalah yang bisa kita lakukan menunjukkan kompetensi itu kepada sebanyak mungkin orang melalui karya kita yang sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Karena tidak semua orang yang suka masak misalnya itu menunjukkan kompetensi masaknya melalui karya. Tidak semua orang yang pintar ngomong di depan publik itu menunjukkan kemahirannya dalam public speaking melalui karyanya. Maka bangun reputasi ini dengan membuktikan kepada publik, kepada masyarakat kalau kita benar-benar orang yang memiliki kapasitas di bidang tersebut. Dan penulis itu membuktikannya ya melalui karya-karyanya. Maka bangunlah reputasi kita dengan cara tersebut. Perbanyak karya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Itulah cara untuk membangun reputasi kita. Jadi yang pertama kompetensi, yang kedua bangun reputasi, lalu mungkin ada masalah ketiga, masalah berikutnya. Mas Rifai,
Ternyata sudah ada sebelumnya penulis yang menuliskan banyak buku yang ternyata kompetensinya sama dengan kompetensi yang saya miliki. Misal, kompetensi saya di bidang public speaking, ternyata di pasaran, di toko buku, itu sudah banyak banget buku yang terbit dengan tema-tema tersebut. Misal tentang motivasi, apalagi banyak banget yang sudah terbit buku-buku sebelumnya. Tema Islami apalagi membludak di toko buku. Lalu gimana agar brand saya ini kuat? Langkah ketiga adalah dengan prestasi dan dengan keunikan. Jadi yang pertama temukan kompetensi, yang kedua bangun reputasi melalui karya yang konsisten di bidang tersebut, yang ketiga miliki prestasi, miliki keunikan, miliki spesialisasi. Mengapa misalnya nama saya Ahmad Rifai Rifan gitu ya, lebih dikenal sebagai penulis buku motivasi Islami? Padahal sebelumnya mungkin banyak banget penulis motivasi Islami yang lain. Bisa jadi karena prestasi buku saya yang misal selalu masuk 5 besar di penerbit. Bahkan buku Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk itu sempat masuk top 10 gitu ya. Masuk dalam jajaran 10 buku terlaris di Gramedia se-Indonesia. Karena sebagian besar buku terlaris itu adalah buku fiksi, buku terjemahan, maka jarang banget ada buku non-fiksi, apalagi non-fiksi religi bisa masuk dalam 10 besar. Nah, dari prestasi itulah mungkin pada akhirnya personal brand saya itu terbangun. Atau kalau masih sulit membangun prestasi misalnya ya, apalagi bagi kita yang mungkin masih merasa pemula, masih merasa baru mulai berkarya, langkah apa yang bisa kita tempuh? Langkah yang bisa kita lakukan adalah cari keunikan yang membedakan karya kita dengan karya sebelumnya yang temanya sama. Jadi coba amati deh buku Islami misalnya gitu ya, buku Islami. Cari judul-judul yang beda dengan judul-judul buku Islami yang lain. Kalau saya misalnya ciri khas saya itu selalu mencari judul-judul yang gak mainstream, yang nyeleneh. Misalnya ada judul buku saya, judulnya Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan. Ketika Tuhan tak lagi dibutuhkan, itu kan nyeleneh banget, berani banget gitu loh. Atau bahkan Tuhan maaf kami sedang sibuk, sama Tuhan kok gak sopan gitu misalnya. Atau ada judul seri berikutnya Menyembah Tuhan Yang Salah. Menyembah Tuhan yang salah, emang ada Tuhan yang salah? Jadi itu ciri khas yang selalu saya tunjukkan. Judulnya nyeleneh-nyeleneh padahal isinya bisa jadi renungan, kontemplasi, motivasi Islami, tetapi dengan judul-judul yang nyeleneh tersebut pada akhirnya pembaca itu tertarik untuk membaca isinya. Itu cara untuk memikat hati pembaca. Usahakan sebisa mungkin saat pertama lihat cover buku kita gitu ya, pembaca itu langsung tertarik untuk memegangnya, tertarik untuk melihat-lihat isinya. Karena judul adalah pintu masuk bagi pembaca, gerbang pertama dari buku kita. Ya apa yang ada di cover buku kita itu. Kalau branding penulisnya belum dapat kan ya, misalnya kita penulis pemula, sebagai penulis pemula gitu ya, branding penulisnya ini belum dapat nih. Nah yang bisa kita tunjukkan di cover ya branding judulnya gitu, branding desain covernya juga. Maka jangan pilih yang mainstream, jangan pilih yang apa adanya, jangan pilih yang biasa-biasa saja. Dari sana nantinya pembaca akan mulai masuk ke dalam buku kita. Setelah judul yang unik, yang khas, yang spesial, yang beda dari sebelum-sebelumnya, baru nih kita bisa masuk ke dalam konten, ke dalam isi. Upayakan karya yang kita tuliskan kalau bisa dengan nuansa yang akrab dengan pembaca, ngobrol dengan pembaca yang santai, hadirkan karya-karya yang sederhana, yang simple tapi elegan gitu. Seserius apapun karya kita, hadirkan dengan nuansa yang populer. Karena dengan itu, dengan nuansa yang populer itulah karya kita lebih mudah dinikmati oleh sebanyak mungkin kalangan. Itu yang saat ini lagi digandrungi oleh pembaca di Indonesia saat ini. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, mungkin ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita seriusi untuk membangun personal branding ini. Yang pertama, temukan dulu kompetensi. Yang kedua, bangun reputasi melalui karya-karya yang konsisten di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, usahakan ada prestasi. Ataupun kalau masih sulit meraih prestasi, usahakan cari sisi unik, sisi spesial dari karya yang kita buat. Sisi spesial, sisi yang beda dari sebelumnya. Mungkin itu teman-teman sekalian. Semoga dengan upaya-upaya itu
personal branding kita terbangun dengan baik dan karya kita bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin pembaca. Itu sedikit sharing singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.